kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada yang terhormat Ustaz Rizal Fadilah. Kemudian berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Profesor Marwan Batubara untuk menyampaikan orasinya. Berikutnya disusul oleh Pak Ustaz Rizal Fadilah. Kemudian ibu-ibu dari pihak wanita yang mau orasi mohon menyiapkan diri sejak sekarang. Mempersiapkan diri nanti setelah Ustaz Rizal Fadilah bisa naik ke mobil komando ini. Terima kasih. Kepada Prof kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Merdeka. Ya, ini saya tidak tahu yang keberapa kali kita sudah melakukan aksi. Salah satu yang saya kira sudah kita adakan cukup besar mungkin ya, itu di KPU, lalu juga pernah di depan gedung DPR. Intinya apa yang menjadi tuntutan aksi kita? Bahwa kalau kaitannya dengan MK pagi ini itu terkait dengan pemilu curang. Tapi di luar itu sebetulnya kita sudah berkali-kali dan sejak bulan Mei 2023 juga sudah menyampaikan tuntutan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Nah, saya akan membahas yang pertama saja. Kalau yang kedua itu kita bicara kenapa sampai kita minta Presiden Jokowi itu dimaksudkan, karena memang menurut konstitusi dan undang-undang yang berlaku, beliau itu sudah memenuhi syarat ya delik hukum yang lebih dari cukup untuk dilengsarkan, digulingkan. Jadi kita juga tidak asal bicara, tapi kita menuntut itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut aturan, Anda melakukan ini adalah pelanggaran, ini adalah pengkhianatan terhadap negara, maka sudah sepantasnya Anda itu dimakzulkan. Yang jadi masalah memang proses pemakzulan itu harus mengikuti prosedur mulai dari adanya penyelidikan oleh DPR. Nanti kalau sudah ada kesimpulan, DPR menyatakan ada hak menyatakan pendapat, lalu ini akan dibawa ke MK untuk dikaji secara hukum. Kalau tadi di DPR secara politik, dibawa ke MK itu secara hukum. Lalu kalau memang ditemukan pelanggarannya, nanti kembali lagi ke DPR dan nanti dilanjut ke MPR. Barulah nanti proses pemakzulan itu akan bisa terwujud. Nah, masalahnya memang kita berhadapan atau kita memiliki lembaga legislatif DPR itu yang memang banyak masalah. Nah, ini pula yang menjadi fokus kita pada hari ini, yaitu tentang poin pertama yang saya sebut tadi, yaitu tentang pemilu curang. Dan pemilu curang itu pelaku utamanya, pimpinan kejahatannya ya, itu adalah yang namanya Presiden Joko Widodo. Namanya curang, tapi itu jahat sebetulnya. Dan ada kriteria yang dipakai, yaitu di dalam undang-undang yang berlaku. Bahwa kejahatannya itu misalnya terstruktur, ya, sistematik, dan masif. Ini terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena Joko Widodo itu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan tadi. Bagaimana kejahatan itu dilakukan? Dia misalnya bisa mengendalikan pimpinan lembaga, apakah itu menteri atau apakah nanti bisa kaitannya dengan KPU, Bawaslu dan sebagainya. Bahkan dia bisa mengendalikan lembaga yang sebetulnya posisinya menurut Undang-Undang Dasar itu satu level dengan lembaga eksekutif presiden, yaitu MK. MK pun bisa dia kendalikan. Jadi pertama mengendalikan ASN atau pimpinan lembaga. Termasuk di dalamnya juga bisa mengendalikan polisi. Polisi itu sangat jelas banyak terlibat
untuk bagaimana agenda memenangkan 02 itu dilakukan oleh Joko Widodo. Kemudian juga dia menggunakan kekuasaan termasuk dalam mengintimidasi kepala-kepala daerah, bahkan sampai ke kepala-kepala desa. Kepala desa itu karena memang selama beberapa tahun terakhir ini mendapatkan suntikan dana desa dari APBN, maka dalam pelaksanaannya kepala-kepala desa ini banyak melakukan penyelewengan sehingga bisa menjadi objek untuk ditangkap karena korupsi. Tapi ini justru dibiarkan, disandralah kepala-kepala desa. Kalau tidak mau nanti memenangkan 02 maka kalian akan ditangkap. Nah ini juga terjadi. Jadi kalau bicara kepala daerah mulai dari gubernur yang banyak sekitar 20-an orang gubernur itu oleh Jokowi diangkat, tapi tidak mendengar aspirasi dari DPRD di mana provinsi itu harusnya mendapatkan gubernur yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Yang ada adalah gubernur-gubernur yang menjadi agen-agen dari Joko Widodo untuk bagaimana memenangkan paslon nomor 2. Sampai tadi bukan cuma gubernur, bupati, sampai ke kepala desa pun itu dipakai. Ya, lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya misalnya kekuasaan yang menghalalkan segala cara yang dilakukan oleh Joko Widodo itu adalah menggunakan kekuasaan untuk menetapkan perpanjangan bansos. Jumlahnya sekitar 50 triliun. Bahwa bansos itu kaitannya dengan COVID sebetulnya harus selesai di November 2023. Tapi secara sepihak ini oleh Joko Widodo diperpanjang. Kalau diperpanjang dan itu adalah akan menyangkut anggaran di APBN yang 50 triliun itu harusnya dibahas dulu dengan DPR dan harus mendapatkan persetujuan DPR. Ya, yang terjadi itu yang namanya Joko Widodo melangkahi begitu saja wewenang DPR sehingga muluslah agendanya untuk menggunakan APBN menjadi bansos dan tidak melibatkan kementerian terkait, terutama Kementerian Sosial, tapi justru yang bersangkutan sendiri itu ikut menyuap rakyat di pinggir jalan ini. Saya kira teman-teman pernah melihat di TV, Pak Jokowi ikut membagikan bansos yang sebetulnya kalau kita lihat dari hulu itu sudah melakukan pelanggaran dari sisi penganggaran, mengangkangi peran DPR yang harusnya dilibatkan dan menyetujui anggaran bansos itu, tapi itu tidak terjadi. Jadi sudahlah dia mengangkangi peran dari DPR, bahkan juga tidak mempedulikan sebetulnya kalau bansos itu harus dilakukan oleh kementerian terkait. Bahkan sampai beliau sendiri itu ikut membagi-bagi bansos dan sehingga tidak jelas ini yang dapat ini orang mampu atau tidak. Yang penting bagi Joko Widodo, politik TSM-nya tadi, kejahatan TSM-nya itu adalah politik menghalalkan segala cara bagaimana supaya 02 itu bisa menang. Dan belakangan juga ada yang namanya BLT ya, kalau tidak salah itu oleh Menteri Erlangga Hartarto bulan Januari diumumkan bahwa Presiden Joko Widodo itu akan memberikan setiap kepala keluarga itu sebesar 200.000 dan itu dibayar 3 kali tunai. Nah ini saya kira contoh-contoh kecurangan yang sangat kasat mata yang seharusnya kalau kita bicara bahwa ini negara hukum, mestinya hukum itu yang bisa mengawasi hukum dan keadilan. Kita berharap misalnya kalau ada pelanggaran oleh presiden seperti ini begitu nyatanya, maka DPR harus berfungsi untuk mengingatkan. Polisi juga demikian, Bawaslu
juga seperti itu. Tapi nyatanya itu semuanya sudah ada di bawah kekuasaan Joko Widodo. Jadi karena itu sebetulnya kalau khusus tentang pemilu curang ini, harapan kita memang ada di MK dan di DPR. Nah, di DPR memang kita tahu Jokowi kembali lagi melakukan kejahatan sistemik dan tega, misalnya mengancam partai, pimpinan partai yang berani-beraninya untuk memulai penyelidikan lewat hak angket itu diancam. Ini Anda punya daftar korupsi seperti ini, kalau berani-berani mengusung angket maka tunggu gilirannya Anda akan ditangkap. Misalnya seperti itu ya kasarnya. Maka angket itu sampai sekarang terkait dengan pemilu curang itu tidak bisa terwujud karena memang di satu sisi banyak pimpinan partai yang tersandra, di sisi lain pemimpin culas ini menghalalkan segala cara kekuasaan yang dimiliki untuk bagaimana justru kejahatan yang sudah dilakukan begitu sistemik tadi itu bisa aman tidak digugat, sehingga beliau bisa lolos dari jerat untuk dilengsarkan. Tapi di sisi lain juga pemenang Pilpres 2024 yang memang sudah seharusnya didiskualifikasi karena syarat kecurangan ini bisa terus berjalan. Nah, yang disayangkan memang ada partai-partai yang hanya pragmatis, yang sudah ngasih selamat kepada Prabowo Gibran, padahal awal-awal itu mengusung Amin misalnya. Nah, salah satu konon katanya yang bersangkutan juga seandainya nanti dikasih posisi sebagai anggota kabinet, entah itu menteri apa atau jaksa agung, maka dia tidak akan pernah mengusung atau terlibat dalam tuntutan hak angket. Nah, mungkin ada partai-partai lain. Nah, dengan kondisi demikian, saya kira ini bukan pesimis, tapi saya berharap apapun yang ada di sana, bagaimanapun kejahatan sistemik terstruktur yang dilakukan oleh Joko Widodo, yang mungkin saja dengan itu dia akan aman, Prabowo Gibran itu akan bisa melenggang untuk dilantik di Oktober 2024. Ya, tapi kita tidak boleh kendor. Ya, kita akan terus bersuara. Kita akan terus bersuara sampai nanti misalnya tanggal 22 April waktu putusan tentang gugatan ke MK ini akan dibacakan. Saya berharap jumlah kita akan bertambah dan puncaknya itu diharapkan bisa mencapai ratusan ribu. Ya, kalau memang kita peduli pada menjelang 22 atau pada saat 22 atau sehari setelah 22 April. Nah, untuk itu mari kita semua untuk mengajak pencipta hukum dan keadilan dan kebenaran untuk melakukan advokasi. Ini bukan main-main, bahwa kita punya dasar hukum yang saya sebut tadi di awal lebih dari cukup untuk menuntut tegaknya hukum dan keadilan, karena memang lembaga yang harusnya menegakkan hukum itu sudah tidak bisa diharapkan. Maka nasib kita semua tergantung kita. Kita mau terus beraksi, kita mau mengajak sebanyak mungkin orang untuk bergabung, atau kita apatis. Nah, saya memilih untuk terus bersuara. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Jangan lupa ikhlaskan niat kita bahwa ini dalam rangka menjalankan perintah nahi munkar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahu Akbar. Terakhir sekali, saya berharap yang namanya Amin, ya, Anies dan Muhaimin atau Ganjar Mahfud itu menjelang tanggal 22 itu bisa datang bergabung dengan kita nanti.
Ya, kalau Anies datang, maka jumlahnya bisa seperti kita di GIC tanggal 10 Februari yang lalu. Itu bisa jutaan, ya. Maka mari tersuarakan, Anies jangan cemen. Anies kita mau bergabung dengan rakyat karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran dan keadilan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih.